akan memasuki tempat ini dan akan diawali dengan prosesi penjemputan tari Padupa. Dan Bapak Ibu hadirin, para keluarga dan kerabat yang sudah hadir, berkenan khususnya yang di bagian depan untuk kita dapat menyambut bersama kehadiran calon mempelai pengantin laki-laki bersama rombongan. Cek. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita menyaksikan tante dari Adinda Iis Islamiati SMH akan menjemput calon mempelai pengantin laki-laki yang masih sementara di atas kendaraan, dan sementara proses pengaturan yang dipandu oleh event organizer FAMS Project. Dan seperti yang kami telah sampaikan bahwa insya Allah calon mempelai pengantin laki-laki beserta rombongan disambut dengan tari Padupa dan proses akan berlangsung di depan.
kami ucapkan kepada calon mempelai pengantin laki-laki Dadi Darmana SMSI beserta keluarga, insya Allah akan mengikuti prosesi acara akad nikah dan menyatukan dua keluarga menjadi satu dalam pertalian hubungan kekeluargaan. Kembang cempaka satu-satu, beraneka ragam tajuk mahkota. Dua keluarga menjadi satu, semoga kekal rukun bahagia. Deceng Endre Ki Ribola, Nakiwata Ki Cinde Papakaraja, Ki Palete Kiri Talutu Papakalebi. Kepada Adinda Dadi Darmana SMSI beserta keluarga kami persilahkan untuk menuju ke lantai 2. Dan dengan kesederhanaan yang kami miliki, kami silahkan Bapak Ibu untuk menempati tempat yang telah disediakan. Disilahkan kepada calon mempelai untuk menuju ke pelaminan dan insya Allah akan mengikuti kepada keluarga calon mempelai pengantin laki-laki, kami persilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Dan untuk yang di bagian depan pelaminan dari pihak laki-laki, insya Allah yang akan bertindak sebagai saksi dari pihak laki-laki Bapak Aibda Domingus, dan kami undang untuk mengambil tempat di dalam Ibu dari calon mempelai laki-laki dan juga Ibu Andi Ina dan juga kakak ya. Ya, Bapak Ibu, kita tunggu sejenak karena prosesi penyerahan erang-erang yang berlangsung di lantai 2. Dan kepada kami mengundang kepada ibu dari calon mempelai pengantin laki-laki. Pak ya, Pak Aibda. Kakaknya penghulu KUA Kecamatan Panakukang, kami silahkan berkenan mengambil tempat. Masih prosesi penyerahan erang-erang dan kepada keluarga mempelai pengantin laki-laki, kami persilahkan mengambil tempat yang telah disediakan berada di lantai 2.
didampingi oleh Ibu Andi Ina dan juga kakak kepala desa. Ya. Berkenan pembawa erang-erang bisa dipercepat proses penjemputannya. Tak kesabaran Bapak Ibu, masih sementara proses penyerahan erang-erang dari keluarga pihak calon mempelai pengantin laki-laki dan diterima langsung oleh keluarga calon mempelai pengantin perempuan. Baik, selanjutnya kami undang untuk berkenan mengambil tempat di lantai 2 kedua orang tua dari Adinda Iis Islamiati. Kami undang dengan hormat Bapak Profesor Dr. Haji Sahrir Malongi SE MSI, Ibu Dr. Hajah Senaya Rashid, dan juga kami undang dengan hormat Bapak Profesor Dr. Haji Mansur Ramli, Bapak Profesor Dr. Haji Basri Moding SMSI. Kami undang juga dengan hormat yang akan bertindak selaku saksi Sekretaris Mahkamah Agung Profesor Dr. Hasbi Hasan. Kami undang juga dengan hormat berkenan mengambil tempat di lantai 2 Bapak Haji Ato dan juga Al-Mukarram K. Haji Jalaluddin Sanusi berkenan menuju ke lantai 2 untuk menyaksikan prosesi pelaksanaan acara akad nikah. Mohon perhatian tanpa mengurangi rasa hormat kami, nomor plat kendaraan 1870 QZ berkenan dapat menyesuaikan karena ada kendaraan yang akan keluar. 1870 QZ. Kami persilahkan Bapak
Profesor Dr. Haji Saharir Malongi, orang tua dari Adinda Islamiyati, dan juga Bapak Profesor Dr. Haji Hasbi Hasan. Juga kami undang dengan hormat Bapak Haji Ato Sakmiwata Sampetoding dari Jakarta. Kami undang dengan hormat Bapak Profesor Dr. Haji Mansur Ramli, Bapak Profesor Dr. Haji Basri Moding, dan Wakil Ketua PTA. Wakil Ketua PTA berkenan menuju lantai 2. Kami undang pula Bapak Wakil Ketua PTA berkenan menuju ke lantai 2. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, mengundang dengan hormat Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama berkenan menuju ke lantai 2 untuk bersama menyaksikan prosesi acara akad nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Maha suci Allah yang telah mempertautkan hati hambanya Iis Islamiyati SHMH dengan Dadi Darmana SEMSI untuk menyempurnakan ibadah mereka kepadamu ya Allah dan menunaikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berbagi cinta kasih sayang dalam tali pernikahan. Berbekal niat suci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon rahmat serta hidayahnya, marilah kita bersama membuka acara pada pagi ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qari Solihin SAG MAG. Al-an falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qari Solihin SAG MAG. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan mahar secara simbolik yang insya Allah akan diserahkan dari Ibu tercinta calon mempelai pengantin laki-laki dan insya Allah juga akan diterima oleh Ibunda tercinta Ibu Dr. Hajah Hasnaya Rashid, calon Ibunda dari Adinda IIS Islamiyati. Silakan. Sementara kita saksikan penyerahan mahar yang langsung diserahkan oleh Ibunda tercinta dari calon mempelai pengantin Dedi Darmana, dalam hal ini oleh Ibu Hajah Inadi SPD, kepada dan diterima langsung juga oleh Ibu Dr. Hajah Hasnaya Rashid SMH, Ibunda tercinta dari calon mempelai pengantin perempuan IIS Islamiyati SHMH. Terima kasih dan selanjutnya kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya kita akan saksikan bersama penanda tanganan administrasi nikah oleh calon mempelai pengantin laki-laki dan nanti dilanjutkan juga dengan calon mempelai pengantin perempuan dan para saksi, dan insya Allah akan dipandu oleh
Penghulu KUA Kecamatan Panakukang, Bapak Haji Kaimuddin SAG MM. Dan penandatanganan administrasi nikah insya Allah akan diawali oleh calon mempelai pengantin laki-laki dari Darmana SE MSI. Dan Bapak Ibu yang kami banggakan juga hadir di tempat ini di lantai 2. Insya Allah yang akan bertindak sebagai saksi dari calon mempelai pengantin laki-laki Bapak Sirajuddin, dan dari mempelai perempuan insya Allah Bapak Profesor Dr. Hasbi Hasan, Sekretaris Mahkamah Agung juga hadir menyaksikan di tempat ini. Bapak Profesor Dr. Haji Mansur Ramli, Bapak Profesor Dr. Haji Basri Moding juga hadir, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama, dan juga hadir Bapak Haji Ato Sakmiwata Sampetoding dari Jakarta, juga hadir Al-Mukarram Kiai Haji Jalaluddin Sanusi, dan tentu kerabat atau keluarga dan terkhusus ibunda tercinta dari calon mempelai pengantin laki-laki. Dan Bapak Ibu yang kami banggakan, sementara proses penandatanganan administrasi nikah dan ini oleh saksi dari calon mempelai pengantin perempuan Bapak Profesor Dr. Hasbi Hasan, dan selanjutnya Bapak Sirajuddin, saksi dari calon mempelai pengantin Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sementara penghulu KUA Kecamatan Panakukang menuju ke kamar calon mempelai pengantin perempuan masih dalam rangkaian proses penandatanganan administrasi nikah, dan perkenankan kami sembari menanti kehadiran penghulu KUA, izinkan kami juga membacakan biodata singkat dari kedua calon mempelai wanita Iis Islamiati SHMH, sapaan akrab atau panggilannya Iis, lahir di Ujung Pandang 10 Mei 1996. Bu hati pasangan Bapak Profesor Dr. Haji Sahrir Malongi SEMSI dan Ibu Dr. Hajah Hasnaya Rashid SHMH, anak sulung dari 3 bersaudara. Dan kalau saya tidak salah satu-satunya putri tercinta dari 2 putri ya Prof ya, 2 putri 1 baik. Jadi anak pertama dari 3 bersaudara. Bapak Ibu selanjutnya calon mempelai pria Dadi Darmana SEMSI, panggilan Dadi, tempat tanggal lahir Bila 27 Oktober 1993, anak kedua dari 4 bersaudara, buah hati pasangan almarhum Bapak Sulaimana dan Ibu Hajah Inadi SPD. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita masuki acara inti, prosesi acara akad nikah, dan untuk itu kami mohon perkenan Bapak Profesor Dr. Haji Sahrir Malongi berkenan mengambil tempat di atas. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, prosesi acara akad nikah akan diawali dengan khutbah nikah oleh penghulu KUA Kecamatan Panakukang, lalu kemudian ijab kalbu insya Allah yang akan menikahkan langsung orang tua tercinta dari Adinda Iis yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Sahrir Malongi, dan kemudian dilanjutkan dengan doa mohon perkenan Al-Mukarram Profesor Dr. Al-Mukarram Kiai Haji Jalaluddin Sanusi. Baik, kepada penghulu KUA Kecamatan Panakukang kami persilakan untuk bacakan khutbah nikah.
bersama-sama memasuki acara inti, dimulai dengan khutbatun nikah, selanjutnya istighfar 3 kali dan syahadatain, lalu ijab kabul oleh orang tua kandung sendiri kepada mempelai laki-laki. Untuk itu mari kita memulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalikal karim wa adimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Semua kala. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. وقال النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال تعالى وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Sadaqallahu. Alhamdulillah, selanjutnya kita untuk masuk istighfar. Oleh karena itu kepada Dadi Darmana, dalam istighfar ini bermunajalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah ampun kepadanya karena engkau memasuki babak hidup baru. Semoga kesalahanmu, kehilapanmu dan dosa-dosamu terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita mulai istighfarnya. Bisa dipandu atau ya, kita pandu saja ya. Untuk itu mari kita ya, mengharap dulu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah diperhatikan dan dijawab sesuai dengan apa yang saya sampaikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wan nabiyina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wahai Ananda Dadi Darmana SEMSI binti Sulaimana bin Sulaimana, saya kawinkan dan nikahkan Anda dengan anak perempuan saya yang bernama Iis Islamiyati Syahrir, sarjana hukum, magister hukum, dengan mahar 1 setel emas, uang tunai 1.111.000 rupiah, sebidang tanah, dan seperangkat alat salat tunai karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikah dan kawinnya Iis Islamiyati Syahrir SAMH binti Haji Syahrir Malongi dengan mahar Sesuai. Ya. Saya terima. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikahnya Iis Islamiyati Syahrir SAMH binti Haji Syahrir Malongi dengan mahar tersebut tunai karena Allah. Ya. Ulangi satu kali. Oh ya. Diulangi satu kali dan langsung diberikan jawaban. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa nabiyyina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wahai Ananda Dadi Sudarmana SEMSI bin Sulaimana, saya kawinkan dan nikahkan Anda dengan anak perempuan saya bernama Iis Islamiati Syahrir, sarjana hukum, magister hukum, dengan mahar 1 setel emas, uang tunai Rp1.111, sebidang tanah dan seperangkat alat salat tunai karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikahnya Iis Islamiati Syahrir SAMH binti Haji Syahrir Malongi dengan mahar tersebut tunai karena Allah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma inna nabu'u laka bi ni'matika allati an'amta alaina wa na'tarifu bi dhunubina faghfir lana dhunubana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant wa lam nakun bi du'aika rabbana ashqiya. Allahumma inna nas'aluka an tu'allifa baina qalbayhima kama allafta baina Adam wa Hawa wa baina Ibrahim wa Sarah wa baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajih tahirat ummahatil mu'minin fa innahu la yu'allifu baina qalbayhima illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lahuma wa barik alaihima fi zawajihima wa hab lahuma abraran salihin innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di akhir tadi kita dengarkan bacaan doa, maka dengan demikian sahlah sudah Adinda dari Darmana SMSI sebagai suami tercinta dari Iis Islamiati SHMH. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, masih ada rangkaian yang harus diikuti oleh kedua mempelai, yaitu acara Mapasika-Rawa, sungkaman, dan juga nanti akan kita ikuti nasihat pernikahan. Dan untuk itu persiapan untuk menuju ke kamar sang istri tercinta. Setelah tadi kita ikuti prosesi acara akad nikah dan dilanjutkan dengan acara Mapasiluka atau Mapasika-Rawa. Baik, namun sebelumnya kami mohon perkenan kepada Bapak Profesor Dr. Basri Moding, Bapak Profesor Dr. Hasbi, Bapak Profesor Dr. Mansur Ramli, dan juga Sekretaris PTA dan Bapak Haji Ato berkenan menuju ke lantai 1. Ya. Kami persilahkan Bapak Prof. Hasbi dan Prof. Basri Moding, Prof. Mansur Ramli, juga Wakil Ketua PTA untuk untuk menuju ke lantai 1, dan kami mohon
Al-Mukarram Kiai Haji Jalaluddin Sanusi untuk tetap di tempat Pak Kiai karena nanti masih ada rangkaian acara selanjutnya. Dan Bapak Ibu dan khususnya keluarga, setelah tadi kita dengarkan bersama ya, kami persilahkan untuk menuju ke lantai 1. Baik, prosesi acara Mapasi Luka, Mapasi Karawa, suatu proses yang juga tidak terpisahkan dalam proses pernikahan dengan cara mempertemukan pengantin pria dan wanita setelah prosesi acara akad dengan tujuan agar kedua pengantin insya Allah senantiasa mendapat kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan dalam mengarungi bahtera kehidupan, dan tentu tidak luput dari doa kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Dan pengantin laki-laki akan diantar oleh kerabat yang dituakan menuju ke kamar pengantin untuk bertemu dengan istri tercinta. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, menyampaikan bahwa setelah prosesi acara akad nikah selesai, kemudian dilanjutkan prosesi acara Mapasi Luka, juga disebut pembatalan wudu, setelah disahkan sebagai suami istri tercinta menuju ke kamar sang istri tercinta dan didampingi oleh kerabat yang dituakan mempelai pengantin laki-laki, dan dengan ucapan Bismillah, Assalamualaikum ya. Baik, wah ternyata Bapak Ibu ada transaksi dulu, luar biasa. Insya Allah juga kita melihat ada penaburan juga gula-gula ya, semakin manis. Insya Allah rezeki senantiasa mendekati kedua mempelai. Baik, dan
proses ini mohon bisa dipercepat karena masih ada agenda lain yang akan diikuti. Baik Bapak Ibu, pemasangan cincin sebagai simbol ikatan cinta kedua. Baik, selanjutnya kalau tadi pemasangan cincin, simbol ikatan cinta kedua mempelai kepada istri tercinta, selanjutnya Iis juga memasangkan cincin kepada suami disertai dengan senyum. Wah, ternyata tidak ada hambat. Iya. Iya. Proses pengambilan gambar selesai dan kami silahkan kedua mempelai untuk menuju ke pelaminan untuk mengikuti proses selanjutnya sungkeman permohonan doa restu kepada ayah dan bunda, om dan tante. Semoga insya Allah senantiasa dalam mengarungi kehidupan yang baru diberikan keberkahan, wujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah, amin. Kami undang dengan hormat Bapak Haji Ismail Nushar, SE dan Nyonya berkenan menuju ke lantai 2 untuk prosesi acara sungkeman. Demikian juga Ibu Haja Sohra, mohon berkenan bisa menuju ke lantai 2. Selanjutnya prosesi sungkeman, marilah dampeng permohonan doa
kepada ayah dan bunda, dan nantinya akan diawali kepada kedua orang tua tercinta. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Ananda di depan ibunda tercinta bersimpuh memohon doa. Ayah bunda tercinta, kini atas izin dan doa restu bunda, hari ini Ananda telah melangsungkan akad nikah dengan pujaan hati Nanda. Tentu tiada balasan kebaikan yang bisa kami tebus atas segala kebaikan ayah dan bunda. Doa dan harapan semoga Allah senantiasa membalasnya dengan kebaikan. Kalian telah mendidik kami dengan penuh kasih. Kalian merawat, mengasuh dan membesarkan Ananda dengan penuh kasih tanpa keluh kesah. Siang malam hingga kadang ayah dan bunda tak menghiraukan kesehatan dan kebahagiaan bagi kami anak-anaknya. Karena itu ayah dan bunda bersama dengan Dani atas izin dan doa restu bunda, kasih sayang, doa yang telah diberikan kepada kami selama ini tentu senantiasa kami harapkan untuk mengiringi kehidupan kami. Dan Om dan Tante, kami mohon maaf dan sekali lagi kami mohon doa dan restu. Om dan Tante, Nanda juga mohon maaf baik sengaja maupun tidak sengaja. Tentu sebagai anak yang mungkin dalam keseharian kami melakukan kekeliruan membuat kalian kecewa. Namun doa, restu dan kasih sayang kalian senantiasa kami harapkan. Sekali lagi ayah dan bunda, om dan tante, kami mohon maaf dan senantiasa doa restu kalian kami harapkan. Baik Bapak Ibu, acara sungkeman selesai dan tapi kepada kedua orang tua menuju ke lantai 1 dan selanjutnya kita akan ikuti prosesi nasihat perkawinan juga di tempat ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Jalaluddin Sanusi. Dan untuk itu kepada Al-Mukarram Kiai Jalaluddin Sanusi berkenan menyampaikan nasihat perkawinan mungkin sedikit Prof untuk Pak Kiai untuk bekal kepada kedua mempelai.
Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan bersama nasihat perkawinan yang insya Allah akan disampaikan pada Al-Mukarram Kiai Jalaluddin Sanusi. Dengan hormat disilahkan. Ya, ya. Ya? Kenapa? Oh. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kedua mempelai yang berbahagia dan khususnya kepada kedua orang tua dari masing-masing mempelai yang telah melepaskan putra-putrinya untuk memasuki kehidupan rumah tangga yang dicita-citakan oleh setiap orang yang normal di dalam kehidupan ini. Nasihat perkawinan itu memang perlu karena ujian yang terpanjang adalah memasuki perkawinan. Perkawinan itu ujian seumur hidup. Kalau kita masuk di perguruan tinggi itu ada limit waktu, tapi memasuki perkawinan itu sampai akhir hayat. Karena itu kita teruji, suami istri teruji, apakah dia berhasil menjadi suami yang baik dan istri berhasil menjadi istri yang baik. Karena dalam kenyataan banyak orang yang pendidikannya sangat tinggi, mencapai tingkat atas tapi gagal dalam perkawinan. Karena itu perkawinan itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipelihara sepanjang hayat. Karena itu ayat yang biasa dibaca dalam rangkaian nasihat perkawinan adalah ayat 21 surah Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi, di antara bukti atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, bahwa Allah menciptakan untuk kamu dari diri kamu sendiri, artinya sesama manusia sebagai pasangan hidup. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang, kamu tentram. Jadi itu soalnya tujuan utama dari perkawinan adalah ketenangan, ketenangan hidup. Kemudian ketenangan ini perlu dirawat, perlu dipoles, perlu dikemas. Apa pengemasnya? Yaitu dua, yaitu namanya mawaddah. Itu sebenarnya pengikat perkawinan. Mawaddah itu adalah rasa cinta, mahabbah. Itu yang pengikat pertama. Tapi karena pengikat pertama ini bisa rapuh, kalau lama-lama sudah mulai kurang kuat, maka Allah memberikan pengikat yang kedua namanya rahmah, kasih sayang. Rahmah inilah merupakan pengikat yang paling kuat. Sekalipun orang sudah tua, sudah ompong, sudah beruban, tetap sayang. Karena itu rahmah. Jadi kalau ada orang hanya masa mudanya dia suka, itu berarti rahmahnya itu lemah. Yang penting sebenarnya rahmah, kasih sayang. Karena kalau rahmah yang muncul, tidak lagi dilihat apa masih cantik atau tidak. Karena kecantikan itu terbatas. Itu memang dirawat dengan mawaddah. Mawaddah itu adalah penampilan.
tapi itu sangat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Tapi yang paling penting adalah rahmah, kasih sayang. Kalau sayang ini tumbuh tidak melihat lagi wajah masih cantik, apa dia masih tegang kulitnya atau tidak, tapi tetap dia sayang. Apalagi kalau sudah punya keturunan, maka dia semakin sayang. Alhamdulillah, mungkin saya di kalangan keluarga wanita ini yang tertua saya, sudah 50 tahun menikah. Ini perlu pengalaman. Pengalaman barangkali yang perlu disampaikan, karena itu saya selalu berpegang kepada pesan-pesan agama. Jadi dalam perkawinan itu ada 3 hal yang harus dijaga, yang saya istilahkan 3 gelombang yang harus kita jaga. Yaitu gelombang pertama adalah gelombang asmara. Ini gelombang asmara harus dipelihara dengan merawat penampilan kita, dengan menjaga hubungan kita. Jangan sampai gelombang asmara ini tersalib, karena biasa kalau ini disalib itu yang merusak hubungan kekeluargaan. Dan banyak kita baca, kita dengar bahwa banyak perkawinan yang disalib oleh gelombang yang tidak bertanggung jawab. Maka ini harus gelombang asmara dirawat. Maka suami istri harus merawat diri secara fisik dan juga merawat diri secara akhlak. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi SAW, menyatakan bahwa saya ini sebagai seorang laki-laki, ini atazayyanu li zaujati, saya selalu berhias untuk istri saya. Kama tatazawwaju li, sebagaimana istri saya selalu berbode bersiap untuk saya. Jadi hanya hubungan antara suami istri itu yang harus dijaga, jangan sampai dia tersalib. Apalagi sama sekarang kita ini, karena orang sudah banyak yang keluar bekerja dan sebagainya, mudah tersalib. Maka ini yang harus diwaspadai adalah hubungan asmara itu, jangan sampai luntur karena kehidupan. Ini yang pertama. Yang kedua yang harus diwaspadai, dijaga adalah gelombang asrama. Gelombang asrama itu rumah tangga. Bagaimana memenuhi hajat rumah tangga, yaitu mulai daripada pangan, sandang, papan, dan segala-galanya. Supaya dirawat itu, jangan sampai asrama ini terganggu. Harus terpelihara kebutuhannya sepanjang hayat kita. Oleh sebab itulah orang Bugis menyatakan bahwa aja mau bayi nembo narekode mulai mak gulilingi roda burungnya kapitu. Itu maksudnya harus memenuhi kebutuhan rumah tangga seterusnya. Karena 7 itu lambang dari 1 pekan, artinya selamanya. Karena dalam sepekan itu hanya 7 hari. Kalau 7 hari itu bisa dipenuhi dengan baik, insya Allah, berarti kebutuhan asrama ini sudah terpenuhi. Nah, kemudian yang ketiga, karena waktu kita sangat terbatas, yang paling perlu dijaga adalah gelombang amarah. Ini yang paling berbahaya. Kalau gelombang amarah kita tidak bisa manage, itu yang menenggelamkan rumah tangga. Amarah itulah yang menenggelamkan rumah tangga. Karena hampir semua persoalan berawal dari kemarahan. Jadi ingat, saya ulang, asmara, asrama, dan amarah ini dijaga. Kalau amarah tidak bisa dikendalikan, maka itu kalau kita marah jangan bicara. Ini pesan Nabi. Iza ghadiba ahadukum falyaskut, kalau kau marah diam. Ini beban tanggung jawab suami istri, kalau marah jangan bicara. Kasih kesempatan pasangannya berbicara, kita menjadi pendengar. Nanti kalau tiba saatnya dia marah, kita menjadi pendengar. Itulah sebabnya seorang sahabat Nabi yang sangat kuat ibadahnya, namanya Abu Darda. Itu seorang sahabat Nabi yang paling saat beribadah. Waktu dia menikah, dia bikin komitmen dengan istrinya. Apa dia katakan? Wahai istri saya yang saya cintai, bukan yang tercinta. Karena tercinta itu mengandung arti lain.
Kalau katakan tercinta berarti ada yang lain dicintai. Hanya kebetulan dia yang tapi ada mungkin lagi yang dicintai yang lain. Maka jangan pakai kata tercinta. Kalau tercinta berarti bisa disalahpahami bahwa kalau begitu ada yang lain dicintai. Hanya kebetulan saya tercinta. Nah, jadi pakai yang saya cintai, tidak ada lagi. Ya, jadi dia katakan, wahai istri yang saya cintai, iza ra'aitini gadibtu faraddini. Nanti kalau tiba saatnya kamu melihat saya marah, tenangkan hati saya. Artinya apa maksudnya? Kalau kamu melihat saya marah, kamu diam. Jangan ngomong. Kasih kesempatan saya marah. Jadi kalau suami marah, istri menjadi pendengar. Dengarkan baik-baik. Ya, jangan ya membantah dan sebagainya. Nanti kalau sudah capek suami bicara, sudah lelah baru bilang, barangkali masih ada tambahnya Pak. Nah, begitu, insya Allah dia akan malu sendiri. Ya, ini yang saya pakai. Ini kunci yang saya pakai 50 tahun Pak. 50 tahun. Pernah terjadi saya tidak paham. Kurang paham apa yang dilakukan istri sehingga saya rasa marah. Tapi saya mengatakan kalau saya bicara tidak bisa saya kendalikan. Maka apa yang saya buat waktu itu belum ada HP. Saya buat surat. Bikin surat untuk istri mempertanyakan masalah yang membuat saya marah. Sesudah saya tulis dengan baik, kasih masuk amplop, simpan di atas ranjang. Begitu dia datang, dia baca, oh rupanya suami saya ini salah paham. Akhirnya dia buat juga surat, dia jawab. Sudah dia buat surat, masuk amplop, simpan juga di ranjang. Akhirnya selesai persoalan, tidak ada suara. Tidak ada satu anak pun yang mendengarkan persoalan. Inilah cara, artinya suami harus seperti itu. Kalau ingin langgeng, jangan sama-sama marah. Ibaratkan kalau seorang pemotor itu sama-sama ngebut, apa yang terjadi? Bukan tabrakan. Pasti tabrakan. Jadi maka itu Nabi berpesan, kalau kamu marah, kamu diam. Maka itulah Abu Darda tadi berpesan, kalau kamu melihat saya marah, tolong disenangkan hati saya. Artinya jangan dibantah, tapi dengarkan saja baik-baik, nanti kalau capek, saya baru minta tambah. Tetapi suami ini adil. Adil dia, bukan dia yang mau diperlakukan seperti itu, tapi dia juga mau memperlakukan istrinya seperti itu. Akhirnya dia katakan, wa idza ra'aituki ghadba. Nanti wahai istriku, kalau tiba giliranmu marah, faraddaituki, saya juga akan senangkan hatimu. Jadi kalau tiba istri marah, suami harus diam. Bisa. Bisa ini Bu, bisa ini Pak. Kalau istri marah, suami jangan bicara, dia mendengarkan ocehan istri sampai berbusa-busa mulutnya. Nanti kalau capek bicara baru bilang, barangkali Bu tolong kalau ada tambahnya ya disampaikan kepada saya. Ini aman insya Allah. Ini saja kuncinya ini. Kunci ketenangan rumah tangga. Sebab bayangkan kalau suami marah lalu disambut kemarahan istri, kira-kira apa yang terjadi? Anak menjadi pendengar, semua kata-kata yang buruk akan keluar dari keduanya. Akhirnya anak sudah mendapat warisan yang buruk dari kedua orang tua. Ini pesan. Ya. Karena itu Abu Darda mengatakan, wa illa, kalau itu tidak kita laksanakan, ya, lam nastahib nasugede nolesalam pertawe. Kalau ini tidak dijaga, kita tidak bisa langgeng dalam perkawinan. Jadi betulin kata-kata singkat, tapi kalau ini diamalkan, insya Allah ini anak-anak muda semua, kalau dia pegang ini, insya Allah aman itu. Karena semuanya berawal dari kemarahan. Kemarahan itulah yang menenggelamkan kehidupan rumah tangga. Maka semua persoalan itu, perkawinan rusak karena kemarahan. Itulah sebabnya kalau nyanyi Indok Logo bilang apa? Ya, Adamu silapai, kata-katamu sepatah runtuh semua. Jagiasamu seperti gunung, tapi karena ucapanmu yang menyinggung, runtuh semua. Tidak ada artinya itu kau punya jasa-jasa, karena ucapan sepatah itu.
Nah inilah yang perlu diingat. Jadi tidak usah terlalu banyak nasihat. Ini saja kalau bisa dipenuhi, luar biasa. Kalau suami marah, istri diam. Ya, kalau istri marah, suami diam. Nanti bicara pada saat dia tidak marah lagi. Insya Allah perkawinannya akan terjaga dan aman. Inilah pengikat perkawinan untuk ketenangan, yaitu pertama adalah mawaddah warahmah. Jadi mawaddah warahmah pengikat dari perkawinan. Tujuannya untuk ketenangan, sakinah, itu tujuan. Mawaddah warahmah adalah pengikat. Insya Allah dengan demikian mudah-mudahan kedua Anda diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau Allah memberkati, insya Allah ya sampai akhir hayat perkawinan itu akan tetap terjaga. Ini saya sampaikan pengalaman saya ini. Karena saya sudah 50 tahun. Berarti sudah perkawinan apa itu? Mas, iya, belum pernah kedengaran bertengkar dengan istrinya. Karena dipakai ini resepnya ini. Saya kira demikian kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendengar, tolong diamalkan ini. Insya Allah kalau ini diamalkan, kita tidak dengar suatu berita-berita yang miring ya dalam kehidupan rumah tangga kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh iya. Baiklah, karena presenter minta supaya didoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma barik lahuma wa barik alaihima fi zawajihima wa jama' bainahuma fi khairin wazid warzuqhuma rizqan halalan thayyiban wa hab lahuma auladan abraran salihin innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, terima kasih kami ucapkan pada Al-Mukarram Kiai Haji Jalaluddin Sanusi. Ada 3 keyword dalam menata kehidupan keluarga, mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Menarik, 3 kata. Asmara, mempertahankan asmara, dan memperhatikan asrama, dan mengendalikan amarah. Luar biasa Pak Kiai, terima kasih. Dan juga hadir di atas Ibu Cerita Sakniwata Sampetodi, beliau pimpinan PT Ceria Nugraha Indatama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami persilahkan untuk menuju meja hidangan untuk santap siang bersama. Dan sebagai rangkaian akhir acara, perkenankan berapa kalimat yang akan kami sampaikan sebagai rangkaian penutup dari prosesi acara akad nikah pada siang ini, dan juga mengingatkan kembali mengundang Bapak Ibu untuk berkenan hadir besok hari Selasa 17 Mei 2022 acara resepsi pernikahan Adinda Iis Islamiati dengan Dadi Darmana. Insya Allah besok Selasa 17 Mei pukul 10.30 hingga pukul 14.00 di Pinisi 2 Hotel Sandek. Hotel Claro, Hotel Claro Pinisi 2 ya, Pinisi 2. Baik, mohon maaf. Jadi kembali lagi menyampaikan bahwa insya Allah kembali mengundang Bapak Ibu untuk bersama menghadiri acara resepsi pernikahan kedua mempelai Dadi Darmana dan Iis Islamiati besok Selasa 17 Mei 2022 di Pinisi 2, room Pinisi 2 di Hotel Claro. Pernikahan suci telah mereka jalani dan mereka berjanji mencintai angin harus menjadi siut, mencintai air harus menjadi riji, mencintai gunung harus menjadi terjal, dan mencintaimu harus menjadi aku. Sungguh pesona janji kedua mempelai. Dan sebagai rangkaian akhir acara, kami atas nama keluarga besar Bapak Profesor Dr. Haji Syahrir Malongi dan Ibu Dr. Hajah Naya Rashid SMH, mohon maaf jika dalam
prosesi acara akad nikah ada hal yang kurang berkenan, dan terima kasih tentu kami ucapkan atas berkenan kehadiran Bapak Ibu memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Demikian dari kami, wallahu waliyu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.